Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita film yang akan Neng bahas kali ini berjudul The Paramedic. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang wanita yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Tidak lama berselang ambulan datang, dua orang paramedis bernama Angel dan Ricardo segera menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit. Namun ketika ada kesempatan tanpa diduga, Angel mengambil sebuah kacamata korban serta mengkoleksinya di dalam lemari. Angel memiliki pacar bernama Vanessa. Ia adalah gadis yang cantik dan masih kuliah di jurusan kedokteran. Meskipun begitu, mereka menginginkan seorang anak, padahal status mereka belum menikah. Tapi nampaknya Angel adalah laki-laki yang mandul. Vanessa pun meminta Angel untuk memeriksa kesuburannya di rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata Angel memiliki potensi kemandulan karena jumlah sperma yang sedikit dan juga lemah. Mengetahui hal tersebut, Angel begitu kecewa. Namun mereka tidak patah semangat dan tetap terus berusaha. Di malam hari ketika Angel serta Ricardo sedang berjaga, mereka mendapat panggilan pertolongan jika ada seorang wanita tua yang tergeletak di kamarnya. Mereka segera datang dan setelah diperiksa, ternyata wanita tersebut sudah meninggal. Angel kembali mencari kesempatan untuk mengambil barang di sana. Ia pun menemukan sebuah kotak perhiasan, lalu mengambilnya serta menjual perhiasan hasil curiannya kepada penadah. Di apartemen, Angel memiliki seorang tetangga bernama Vicente. Angel sangat terganggu dengan anjing milik Vicente karena anjingnya sering buang kotoran sembarangan dan menggonggong kencang pada malam hari. Di hari berikutnya, Angel dan Ricardo kembali mendapat panggilan bahwa ada seorang pria yang tergeletak di jalanan. Mereka lalu membawanya ke rumah sakit, namun di tengah perjalanan terlihat nafas pria tersebut terengah-engah serta detak jantungnya mulai melemah. Ricardo pun membawa mobil ambulannya semakin cepat agar segera tiba di rumah sakit dan bisa menyelamatkan nyawa pasien. Namun tragedi naas terjadi. Ambulan yang mereka tumpangi tiba-tiba mengalami kecelakaan dan membuat Angel terluka sangat parah. Angel akhirnya mengalami kelumpuhan pada kakinya dan akan sulit baginya untuk bisa kembali berjalan normal. Angel yang tidak mau menerima kenyataan tersebut berubah menjadi sosok yang sangat temperamental. Sekarang Vanessa sering meninggalkan Angel sendirian. Vanessa selalu beralasan akan mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Melihat perubahan Vanessa, Angel merasa curiga. Angel lalu memasang aplikasi hacker ke ponsel Vanessa. Suatu hari Ricardo datang menjenguk untuk memberikan semangat kepada Angel, namun Angel malah memarahi Ricardo karena Angel menyalahkan Ricardo atas kecelakaan tersebut hingga menyebabkan dirinya lumpuh. Ricardo yang tidak tahan mendengar ocehan Angel segera pergi dari sana. Di malam hari, Vanessa kembali meninggalkan Angel sendirian untuk belajar bersama teman-temannya. Angel pun mulai mencari tahu keberadaan Vanessa dengan bantuan aplikasi hacker yang sudah ia pasang di ponsel Vanessa. Namun Angel tidak menemukan sesuatu yang janggal pada saat itu. Angel lalu pergi untuk tidur, tetapi seperti biasa Angel merasa sangat terganggu dengan gonggongan anjing Vicente. Di pagi hari Angel bertemu dengan Vicente. Vicente meminta maaf karena suara gonggongan anjing yang selalu mengganggu tidur Angel. Vicente berkata anjingnya sering menggonggong ketika ia sedang sendirian karena saat ini Vicente harus menjenguk istrinya yang terbaring di rumah sakit. Angel menjawab dengan ketus, lalu ia meninggalkan Vicente. Di malam hari, Vanessa berkata jika ia ditawari sebuah pekerjaan sebagai dokter hewan. Namun Angel melarangnya. Ia ingin Vanessa untuk merawatnya terlebih dahulu daripada pergi bekerja.
Kemudian Vanessa kembali pergi untuk belajar dengan teman-temannya. Angel yang sedang sendirian tiba-tiba merasakan sakit pada bagian kakinya. Ia pun bergegas mencari obat. Setelah menemukan obat tersebut, Angel sengaja menyimpan separuh obatnya di bawah kasur. Di pagi hari ketika Vanessa pulang ke rumah, Angel memarahi Vanessa dengan alasan Vanessa tidak becus untuk mengurus dirinya karena tidak mempersiapkan obat-obatan yang Angel butuhkan. Padahal Angel dengan sengaja menyembunyikan separuh obatnya di bawah kasur. Hal tersebut hanyalah akal-akalan Angel saja. Ia mulai mencurigai Vanessa, serta Angel ingin Vanessa tidak pergi keluar rumah. Di hari berikutnya terlihat Angel sedang memasukkan paku ke dalam sebuah daging. Angel lalu pergi ke taman dan melihat Vicente dan anjingnya. Dengan tega Angel lalu memberikan daging berisi paku pada anjing Vicente hingga anjing itu pun mati. Suatu hari ketika Angel sedang meretas ponsel milik Vanessa, Angel menemukan Vanessa yang sedang berbincang dengan temannya. Vanessa menceritakan jika ia sudah bosan dengan perlakuan Angel yang kasar serta egois. Mengetahui hal itu, Angel berpura-pura menjadi pria baik. Ia pun memasak makanan kesukaan Vanessa. Ketika Vanessa pulang, mereka lalu makan bersama. Angel juga meminta Vanessa untuk berpakaian seksi. Angel kemudian meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Ia juga berjanji akan menjadi pria yang lebih baik. Angel melanjutkan bahwa ia akan sembuh kembali dan akan memiliki anak bersama Vanessa. Saat Angel sedang mandi, Vanessa curiga dengan suara laptop Angel yang selalu bersamaan bunyi dengan ponselnya. Vanessa lalu memeriksa laptop Angel dan menemukan bahwa semua informasi di dalam ponselnya sudah diretas oleh Angel. Vanessa mulai ketakutan dengan sikap posesif Angel. Ia memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya dan segera pergi meninggalkan Angel. Angel yang baru menyadari Vanessa meninggalkannya begitu saja, tidak bisa berbuat banyak dan hanya diam terpaku. Angel menjadi orang yang terpuruk. Di dalam kesendiriannya, Angel pun harus melewati malam tahun barunya tanpa siapapun di sampingnya. Suatu hari Angel memata-matai Vanessa yang baru keluar dari apartemennya dan tanpa diduga ternyata Vanessa pergi dengan Ricardo, partner kerjanya dulu. Mereka lalu pergi ke toko perlengkapan bayi karena Vanessa tengah hamil buah hati dari Ricardo. Angel merasa begitu kecewa dengan perlakuan mereka berdua. Angel kemudian mengunjungi salah satu temannya yang bekerja di apotik untuk mencari obat bius serta obat lainnya. Angel beralasan ia selalu merasa kesakitan yang luar biasa ketika kakinya kambuh dan Angel tidak bisa menahan sakitnya sehingga ia membutuhkan obat-obatan tersebut. Di pagi hari Angel menemui Vanessa dan memintanya untuk mengobrol dengannya. Namun Vanessa menolak, ia mengusir Angel agar segera meninggalkannya. Kemudian Angel memohon jika ini adalah permintaan terakhir. Vanessa pun dulu, Vanessa bersedia mengobrol dengan Angel di sebuah kafe. Selesai mengobrol, Vanessa mengantar Angel pulang ke apartemennya. Sebelum Vanessa pergi, Angel berkata jika ia sudah mengemasi barang-barang milik Vanessa yang tertinggal di apartemennya. Angel meminta Vanessa untuk mengambil barang-barangnya. Vanessa yang percaya menuruti permintaan Angel. Di saat akan mengambil barang miliknya, tidak diduga Angel menyuntikkan obat bius kepada Vanessa, mengikatnya di ranjang dan menyumpal mulutnya. Menutupi suara Vanessa, Angel pun memutar musik dengan keras seharian. Angel lalu mengirim pesan kepada Ricardo lewat ponsel Vanessa agar meninggalkannya dan Vanessa akan mengurus anak mereka sendirian. Selesai mengirim pesan, Angel lalu membuang ponsel milik Vanessa ke sebuah danau. Keesokan harinya ketika Angel membuka sumpalan mulut Vanessa, tiba-tiba Vanessa berteriak dengan kencang hingga membuat Vicente tetangga Angel datang ke rumahnya. Vicente bertanya mengapa Angel memutar musik dengan kencang seharian penuh. Vicente juga bertanya kemana Vanessa karena ia tidak bertemu lama dengan Vanessa. Namun Vicente berkata ia seperti mendengar teriakan Vanessa dari kamar Angel. Angel yang panik menjawab ia sudah tidak bersama Vanessa
dan perempuan yang sedang berada di dalam adalah seorang kupu-kupu malam. Setelah mendengar penjelasan Angel, Vicente pun lalu pergi. Di malam hari, Ricardo menemui Angel. Ia menanyakan keberadaan Vanessa. Ricardo akhirnya mengakui hubungannya dengan Vanessa. Lalu Angel menjawab ia tidak mengetahui di mana keberadaan Vanessa sekarang. Dengan tega, Angel menyuntikkan obat epidural kepada Vanessa agar Vanessa juga lumpuh sama dengan yang dialami oleh Angel. Suatu malam ketika mereka makan malam berdua, Vanessa memukulkan sebuah botol pada kepala Angel dan mencoba untuk kabur dengan kakinya yang sudah tidak bisa digerakkan lagi. Sayangnya Angel berhasil menangkap Vanessa dan kembali menyuntikkan obat bius pada Vanessa. Vicente yang mendengar teriakan minta tolong mengetuk pintu Angel kembali. Namun Angel berkata tidak terjadi apa-apa. Namun karena melihat kepala Angel yang berdarah, Vicente memaksa untuk masuk ke dalam. Angel lalu mengizinkan Vicente masuk dan setelah berada di dalam, Angel dengan tega menusuk Vicente dengan pisau berkali-kali hingga Vicente menghembuskan nafas terakhir. Kemudian Angel menelpon temannya untuk menyingkirkan mayat Vicente dengan bayaran jam mewah hasil curian. Melihat hal itu, Vanessa begitu ketakutan dengan kepsikopatan Angel dan Vanessa pun mulai patuh kepada Angel. Di pagi hari, Angel kedatangan polisi yang sedang mencari Vanessa. Polisi mendapatkan laporan dari Ricardo. Setelah mendapatkan keterangan dan tidak mencurigai Angel, polisi pun meninggalkan Angel. Malam harinya, Angel mendatangi rumah Ricardo diam-diam. Di kamar mandi, Angel yang bersembunyi menyuntikkan obat bius kepadanya. Ricardo yang pingsan kemudian diberi racun oleh Angel hingga meninggal. Di apartemen, Angel mencoba melamar Vanessa. Ia meminta Vanessa untuk menikah dengannya, namun Vanessa menolaknya. Ketika sedang berada di dalam kamar mandi, Vanessa mengambil sebuah gunting kuku lalu memasukkannya ke dalam celana dalamnya. Di kasur, Vanessa berkata jika ia sedang sakit dan mungkin hal itu berbahaya bagi Vanessa dan janin yang sedang dikandungnya. Vanessa meminta Angel untuk membelikannya obat di apotik. Ketika Angel pergi ke apotik, Vanessa berusaha memotong tali ikatan di tangannya menggunakan gunting kuku yang ia sembunyikan sebelumnya. Berhasil memotong tali, dengan susah payah Vanessa mencoba membuka pintu menggunakan obeng. Pintu pun terbuka, ia segera keluar dari ruangan tersebut. Namun ketika berada di depan pintu, di hadapannya terlihat Angel yang keluar dari pintu lift. Dengan berpegangan pada anak tangga, Vanessa terus berusaha untuk kabur, tapi Angel terus mengejarnya. Mereka pun saling mendorong satu sama lain. Mendapatkan kesempatan emas, Vanessa menusuk Angel berkali-kali hingga Angel terluka dan ia pun jatuh dari lantai yang cukup tinggi. Namun Angel tidak mati. Setelah ia terjatuh dari tempat yang tinggi, Angel mengalami kecacatan permanen di seluruh bagian tubuhnya. Lalu terlihat Vanessa mendatangi Angel dengan muka sinis. Ia lalu berbisik jika ia akan merawat Angel. Vanessa kemudian mendorong kursi roda Angel, sementara raut wajahnya terlihat puas. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.